Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul. Saya adalah mahasiswa dari kampus Universitas Widyatama, jurusan Teknik Elektro dengan nomor pokok mahasiswa 231825002. Sini saya akan mempresentasikan eh, terkait mata kuliah lintas prodi yaitu manajemen kontrak, di mana yang saya akan membahas pertama terkait yaitu sejarah manajemen kontrak dalam bidang konstruksi. Manajemen kontrak dalam bidang konstruksi memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, hukum, dan metode konstruksi. Kontrak konstruksi menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, sejarah awal kontrak dalam konstruksi. Pada era kuno, sebelum Masehi sampai abad pertengahan. Pertama, saya akan membahas sebelum Masehi, yaitu pada zaman Mesir kuno, Yunani, dan Romawi. Di mana pada poin pertama, konstruksi bangunan besar seperti piramida, kuil, dan stadion dilakukan dengan sistem perbudakan dan tenaga kerja upahan. Yang selanjutnya, tidak ada kontrak tertulis dalam bentuk modern, tetapi terdapat perjanjian lisan antara penguasa dan pekerja. Bukti awal tentang sistem perjanjian kerja ditemukan dalam catatan bangsa Mesir dan Romawi yang mencatat pembayaran tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur. Yang selanjutnya yaitu mengenai abad pertengahan, yaitu dari 500 sampai 1500 Masehi, di mana pembangunan katedral, benteng, dan jalan raya di Eropa didukung oleh sistem guild atau serikat pekerja. Selanjutnya, kontrak kerja mulai ditulis secara sederhana untuk mengatur sistem kerja para tukang batu, tukang kayu, dan arsitek. Selanjutnya, feodalisme masih dominan, sehingga banyak proyek yang dikerjakan oleh pekerja yang terkait dengan tuan tanah atau kerajaan. Pada slide selanjutnya mengenai perkembangan kontrak konstruksi di era modern. Revolusi industri dari tahun 1700 sampai 1900 Masehi. Pada pembahasan pertama yaitu terkait standarisasi dan regulasi awal. Munculnya revolusi industri meningkatkan kebutuhan dan infrastruktur besar seperti jalur kereta api, jembatan, dan gedung industri. Kontrak mulai berkembang dengan penggunaan istilah hukum yang lebih rinci untuk melindungi hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Poin terakhir untuk standarisasi dan regulasi awal, yaitu Inggris memperkenalkan konsep desain bid build, di mana pemilik proyek menyusun desain sebelum mencari kontraktor untuk melaksanakan konstruksi. Pembahasan selanjutnya terkait kemunculan asosiasi profesi. Institution of Civil Engineer atau ICE di Inggris pada tahun 1818 mulai menetapkan standar kontrak untuk pekerjaan sipil. American Institute of Architects atau AIA di Amerika Serikat atau AS 1857 mulai mengembangkan kontrak standar bagi arsitek dan kontraktor. Pada slide selanjutnya menjelaskan terkait perkembangan kontraktor konstruksi di era modern. Dimulai pada abad ke-20, kontrak modern dan regulasinya. Di sini ada 3 pembahasan terkait Perang Dunia 1 dan 2
mulai dari 1914 sampai 1945, di mana pembangunan fasilitas militer dan konstruksi pasca perang memerlukan sistem kontrak yang lebih kompleks. Kemudian pemerintah mulai menetapkan standar kontrak konstruksi yang lebih formal dengan klausul tentang harga, tentang tenggat waktu, dan penalti keterlambatan. Pada era 1950 sampai 1950, komputerisasi dan manajemen proyek, di mana kontrak konstruksi semakin terdokumentasi dengan penggunaan komputer untuk membuat jadwal proyek dan estimasi biaya. Selanjutnya metode EPC, Engineer Procurement and Construction, dan turnkey kontrak mulai berkembang. Terakhir munculnya standarisasi kontrak konstruksi atau International Federation of Consultant Engineer pada tahun 1913 mulai mengembangkan standar kontrak konstruksi internasional. Kontrak berbasis lump sum dan unit price menjadi populer dalam proyek besar. Pada slide selanjutnya yaitu perkembangan kontrak konstruksi di era modern, kontrak konstruksi di era digital dari tahun 2000 sampai sekarang. Di mana ada dua pembahasan di sini terkait pemanfaatan teknologi digital dan regulasi kontrak konstruksi modern. Yang pertama terkait pemanfaatan teknologi digital, di mana kontrak elektronik dan sistem manajemen proyek berbasis cloud mulai menggantikan dokumen fisik. Selanjutnya, software seperti Building Information Modeling atau disingkat BIM digunakan untuk menyusun kontrak berbasis data konstruksi yang lebih akurat. Selanjutnya, terkait regulasi kontrak konstruksi modern, di mana pemerintah di berbagai negara menerapkan regulasi ketat untuk mencegah sengketa kontrak dan meningkatkan transparansi. Selanjutnya, munculnya model Public-Private Partnership atau PPP dalam proyek-proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Sekian dalam pembahasan kali ini terkait sejarah manajemen konstruksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.